ekstradisi. Nah, pas banget nih, dalam video kali ini kita akan membahas tuntas tentang ekstradisi. Nah, teman-teman semua, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dijelaskan bahwa pada pasal 1-nya, ekstradisi adalah suatu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan atas suatu tindak kejahatan atau pidana yang telah dilakukan, yang dimana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam jurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut, sehingga berwenang untuk mengadili dan menghukum pelaku tindak kejahatan. Jadi sederhananya, ekstradisi itu adalah penangkapan terhadap seorang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan, kemudian ia kabur di negara lain, dan proses penangkapan kemudian diserahkan kembali kepada negara asalnya disebut sebagai ekstradisi. Nah, tapi teman-teman semua, ekstradisi itu rasanya tidak lengkap apabila ia tidak memiliki unsur-unsur. Penasaran nggak sih sebenarnya apa aja tuh unsur-unsur ekstradisi? Teman-teman masih penasaran nih? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman semua, unsur itu ada 4. Yang pertama ada unsur subjek, kedua unsur objek, ketiga unsur proses ekstradisi, dan yang terakhir ada unsur tujuan. Yang pertama kita mulai dulu yuk dari unsur subjek. Unsur subjek ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah negara diminta, yaitu negara di mana tempat pelaku bersembunyi ataupun tempat pelaku berada. Nah, yang kedua nih ada negara peminta, yaitu negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelaku. Nah, yang kedua nih teman-teman ada unsur objek. Unsur objek yaitu orang yang menjadi pelaku ekstradisi atau pelaku kejahatan. Lanjut nih teman-teman ke unsur yang ketiga, yaitu gimana sih prosedur pengembalian pelaku ke negara peminta? Cekidot. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Yang terakhir nih teman-teman ada unsur yang keempat, yaitu unsur tujuan. Unsur tujuan yaitu unsur untuk mengadili atau menghukum pelaku yang melarikan diri. Jika pelaku ini tidak diekstradisi, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi negara rugi dong. Nel. Masih orang lagi dengerin lagu Si Kok Bagi Dua. Si kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua. Aduh, capek juga ya joget. Daripada joget-joget terus, mending kita lanjut ke hubungan diplomatik. Hubungan Indonesia dan Australia dimulai dengan berdirinya Badan Australia Indonesia pada tahun 1989 dan itu sangat erat. Namun kelama-lamaan timbul ketegangan yang dialami oleh Indonesia karena hilangnya Timor Timur oleh Indonesia pada tahun 1999 dan itu disebabkan oleh intervensi. Nah, selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid ke Australia pada bulan Juni 2001, disusul dengan Perdana Menteri John Howard yang ke Indonesia pada bulan Agustus 2001. Keduanya menyadari betapa pentingnya membangun rasa saling percaya dan pengertian serta membangun dialog guna untuk mempererat hubungan kedua negara. Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang sangat erat dalam bidang perdagangan, kebudayaan, dan juga pendidikan. Capek juga ya ngejelasinnya, dilanjutin sama temanku aja ya. Lanjutin. Selanjutnya, asas hukum diplomatik itu berpangkal dari asas hukum Romawi, yang dimana perjanjian itu harus ditaati oleh para pihak. Nah, perjanjian itu dapat berupa perjanjian internasional dan melandasi perjanjian yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak. Nah, maka dari itu, asas Pacta Sunt Servanda itu sangat dibutuhkan pada hukum diplomatik. Selain menggunakan asas Pacta Sunt Servanda, pada hukum diplomatik ini juga menggunakan asas itikat baik, asas prinsip keadilan, asas persetujuan timbal balik, asas kesepakatan bersama, asas hak istimewa, dan asas kekebalan hukum. Lalu selanjutnya, apa sih? Minggir lah gantian. Nah, itu tadi asas-asas yang terdapat dalam hubungan diplomatik. Sekarang kita berlanjut ke asas yang terdapat dalam ekstradisi. Asas yang pertama adalah asas gagal
equality atau asas ganda. Maksudnya adalah negara Australia dan negara Indonesia sama-sama menyatakan bahwa perbuatan tersangka merupakan kejahatan. Asas yang kedua adalah hak asas kekhususan, di mana artinya bahwa negara peminta tidak dapat mengekstradisikan di luar konteks perjanjian pengekstradisian. Asas yang ketiga adalah asas bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan. Apa sih kejahatan politik itu? Ini dia kejahatan politik. Asas yang keempat adalah negara yang diminta dapat mengatakan tidak untuk tidak mengekstradisikan warga negaranya. Cinta warga negara lah istilahnya. Asas yang kelima adalah di mana nebis in idem. Maksudnya adalah bahwa kasus yang telah dijatuhkan pengadilan atau telah mendapatkan hukuman dan telah final itu tidak dapat diekstradisikan. Asas yang selanjutnya adalah bahwa ekstradisi tidak berlaku untuk tuntutan pidana mati. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat studi kasusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus proses ekstradisi Adrian Kiki Aryawan. Adrian Kiki Aryawan adalah pelaku korupsi BLBI yang merupakan program pinjaman Bank Indonesia kepada bank-bank lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas akibat dari krisis mata uang Indonesia pada tahun 1998. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, sebagian penerima manfaat tersebut malah menyalahgunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi pemerintah. Adrian Kiki Aryawan yang kabur ke Australia bersama kerabatnya, Bambang Sutrisno, merupakan salah satu pelaku dalam kasus ini. Mereka melakukan korupsi sebesar 1,5 triliun dengan menyetujui pinjaman kepada 166 perusahaan atau debitur, termasuk PT Surya Supratma Finance, PT Tapaksari Kertasama, PT Tankil Jaya Makmuraya, dan lainnya. Kredit yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pinjaman. Oleh karena itu, Adrian Kiki Aryawan divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2002. Setelah melakukan banding, Adrian Kiki Aryawan pun kabur melarikan diri. Namun pada akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memvonisnya pada tanggal 2 Juni 2003 dengan hukuman penjara seumur hidup. Pemerintah Indonesia pun meminta ekstradisi ke Australia dengan hubungan diplomatik pada tanggal 28 September 2005. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, selanjutnya Pengadilan Negeri Perth memutuskan untuk menerima banding Adrian Kiki Aryawan tersebut. Namun, Mahkamah Agung Australia memutuskan untuk menolak upaya banding Adrian Kiki Aryawan. Sehingga akhirnya Adrian Kiki Aryawan melaksanakan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat secara in absenti. Kalian kira udah selesai? Belum dong, masih panjang nih kasusnya. Sebelum itu kita iklan dulu ya. udah dulu ya iklannya, studi kasusnya masih panjang. Untuk dapat menuntut Adrian Kiki Aryawan, maka diperlukan penyerahan dari negara tempat Adrian Kiki Aryawan berada. Atas dasar ini, pemerintah Indonesia meminta permohonan ekstradisi kepada pemerintah Australia, dan mereka mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut. Setelah selama 6 tahun berstatus daftar pencarian orang, akhirnya pada tanggal 28 November 2008, Adrian Kiki Aryawan ditangkap oleh kepolisian Perth.
Namun, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009, terpidana Adrian Kiki Aryawan mengajukan keberatan untuk diekstradisi ke Magistrate of the State of Western Australia. Karena keberatan diekstradisi ke Indonesia dengan alasan ketidakadilan proses hukum, yaitu penuntutan naik banding yang dilakukan secara in absentia yang berlaku di Indonesia, dipandang bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Pada tanggal 18 Desember 2013, High Court of Australia menguatkan penetapan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Australia pada bulan Desember 2010 untuk menyerahkan terpidana Adrian Kiki Aryawan ke Indonesia guna menjalankan hukuman yang telah diputuskan secara in absentia atas tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan. Kedutaan Besar Australia menyampaikan nota diplomatik bernomor P-187/2013 secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai tanggapan terhadap nota nomor P-182/2013 tentang permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Aryawan. Proses penyerahan didasarkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia, yang penyerahannya dilakukan di Perth International Airport pada hari Rabu tanggal 22 Januari dan proses penjemputan Adrian Kiki Aryawan juga didampingi oleh 2 orang dari NCB Interpol Indonesia dan selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terpidana Adrian Kiki Aryawan ke lembaga permasyarakatan. Kameranya. Nah, teman-teman semua, itulah tadi video penjelasan terkait dengan ekstradisi. Sekian, terima kasih. Ekstradisi itu bagian penting dari kerjasama hukum internasional untuk melawan kejahatan lintas batas dengan memainkan peran vital dalam menegakkan keadilan global. Namun, meskipun menjadi bagian integral dari kerjasama hukum internasional, proses ekstradisi seringkali kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antar negara-negara. Penyusunan ekstradisi yang jelas dan komprehensif, peningkatan harmonisasi hukum pidana antar negara, serta peningkatan kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penangkapan tersangka dapat meningkatkan prosedural ekstradisi. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek politik, diplomatik, dan hukum dalam setiap kasus ekstradisi untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip keadilan dihormati. Dengan demikian, peningkatan kerjasama dan koordinasi antar negara dalam proses ekstradisi merupakan langkah yang penting dalam upaya menjaga keamanan dan keadilan lintas batas. Sudah 3. Yuk, Nel. Apa sih orang lagi denger si kok bagi 2? Atau memukul pelaku yang melarikan diri. Apa? Udah. Nah, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan terkait. Masuk deh bentar. Gimana? Nah, teman-teman semua, 2,000 years later. Astagfirullahaladzim tuh. Asas yang pertama adalah asas double criminality. Nah itu tadi asas ulang. Dilaksanakannya perjanjian yang telah itikat baik, asas
Papua. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus proses Adrian Kiki Aryawan yang pergi ke Permintaan ekstradisi tersebut bertujuan untuk Adrian Kiki Aryawan melaksanakan peradilan Pada tanggal 18 Desember 2013, High Court of Australia diri. Jika pelaku tradisi langsung aja search itu. Nah, teman-teman semua, itulah tadi video penjelasan terkait dengan ekstradisi. Sekian, terima kasih. Dadah.